అందరు పంపించండి రా. దీనికి కోదరా. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. SLMT TV kembali hadir tentunya dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ramaya Vazdavaya. Film ini menceritakan tentang kisah balas dendam yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada pembunuh kekasihnya yang merupakan ayah dari gadis yang mencintainya di kota Hyderabad. Ia kemudian bekerja sama dengan dua temannya, sehingga ia mampu menghancurkan semua pembunuh kekasihnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Pertunangan Putri Naga Busanam dilakukan secara meriah. Tapi di tengah-tengah acara, Naga Busanam ditelepon oleh seorang tak dikenal dan memintanya berhati-hati karena Naga Busanam akan dibunuh. Dengan cepat Naga Busanam pergi menuju rumahnya dilindungi oleh beberapa mobil polisi. Namun di daerah perkebunan teh, mobil-mobil polisi tersebut diserang dua orang tak dikenal. Dan Naga Busanam beruntung saat peluru yang telah disiapkan pembunuh, namun peluru tersebut habis hingga suara sirene mobil polisi datang membuat dua pembunuh tersebut melarikan diri. Setelah kejadian itu, Naga Busanam marah kepada para polisi karena tidak dapat melindungi dirinya yang hampir saja dibunuh oleh dua orang yang tak dikenal. Musalapadu Naga Busanam adalah pengusaha terkenal dan memiliki banyak kekayaan dan kekuasaan di berbagai daerah. Bahkan ia juga memiliki sifat serakah dan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya. Hingga banyak yang menginginkan kematiannya. Di Hyderabad, Annapurnama atau biasa dipanggil Ramu adalah pemuda ceria yang sedang melanjutkan kuliahnya di Hyderabad. Ia memiliki beberapa teman yang selalu bersamanya karena memiliki sikap ceria, ia lebih disenangi oleh semua temannya. Ramu yang berjumpa dengan seorang gadis yang secara tidak langsung memikat hati Ramu dan langsung berusaha mencari cara agar bisa mendekati gadis tersebut. Hingga teman-temannya turun membantunya sampai membuahkan hasil. Ia bisa mendekati gadis tersebut walaupun belum mengetahui namanya. Ia bahkan memecahkan kaca dan meninggalkan nomor telepon serta berharap bisa dihubungi oleh gadis tersebut. Gadis itu memang menghubunginya, tapi gadis tersebut tidak mau menemuinya. Karena semakin lama Ramu mendekatinya, semakin gadis tersebut menjauhinya. Naga Busana mengumpulkan semua anak buahnya untuk membicarakan rencana memperketat penjagaan yang akan digunakan untuk acara pernikahan anaknya. Karena kali ini ia tidak mau pembunuh yang mengincarnya datang kembali mengacaukan semua acaranya. Semua undangan diberikan kartu yang terdapat chip hingga para undangan dapat dicek oleh anak buah Naga Busanam yang sedang menjaga. Saat pembicaraan berlangsung, putrinya menelpon dan gadis yang didekati Ramu adalah putri dari Naga Busanam yang memerintahkan anak buahnya agar mematahkan kaki atau tangan laki-laki yang mengganggu anak gadisnya semasa di kampus. Akhirnya anak gadis Naga Busana membawa anak buah ayahnya dan mendatangi Ramu karena selama ini ia yang selalu mendekati dirinya. Ramu memasrahkan diri saat ia dipukuli karena ia memang suka mengganggu gadis tersebut. Tapi saat mereka ingin mematahkan tangan Ramu, ia segera melawannya karena Ramu merasa ia benar-benar mau mendekati gadis tersebut dan menjalin pertemanan.
hingga anak buah naga Busanam ketakutan dan kemudian ia meninggalkan Ramu. Sejak kejadian itu, gadis yang didekati Ramu itu ternyata Akarsha, akhirnya mau memperkenalkan dirinya kepada Ramu. Ia mulai membaca-baca diari neneknya yang menceritakan indahnya cinta pada zaman neneknya masih seumurnya. Ramu kemudian mendapatkan ide untuk mengambil buku diari Akarsha untuk mengetahui kesukaan dan mimpi Akarsha. Maka ia meminta tolong Ranjit temannya menyelinap ke rumah Akarsha. Ranjit kemudian melakukan tugasnya dengan baik tanpa kesulitan. Dia segera membawa buku diari tersebut kepada Ramu hingga keesokan harinya Ramu mengendarai kuda di tengah jalan raya. Akarsha yang berada di dalam mobil bersama neneknya merasa heran. Tapi nenek Akarsha berdecak kagum melihat Ramu menunggangi kuda seperti pangeran-pangeran impiannya. Nenek Akarsha meminta Akarsha untuk membawa Ramu ke rumahnya. Ramu yang telah membicarakan Akarsha terkejut ketika melihat Akarsha hadir di sekitar mereka. Hingga mereka tidak menyadari bahwa Akarsha telah mendengar semuanya jika mereka yang mencuri buku diari neneknya. Dengan senang hati Ramu menerima undangan yang dikatakan oleh Akarsha, karena ia mengira bahwa undangan makan malam tersebut adalah bersama Akarsha. Ramu mempersiapkan semuanya untuk menuju rumah Akarsha. Namun ia sangat terkejut ketika melihat nenek Akarsha yang telah siap untuk menyambutnya. Akarsha tertawa melihat tingkah konyol neneknya yang menggoda Ramu. Hingga akhirnya Ramu menuruti semua keinginan nenek Akarsha dan membuat nenek Akarsha merasa ia seperti cucunya sendiri. Nenek Akarsha pun meminta Ramu untuk selalu mengunjunginya. Hingga nenek Akarsha merasa lelah dan meninggalkan Ramu serta Akarsha di ruang tamu. Akarsha mengucapkan terima kasih kepada Ramu karena hanya ia yang berkunjung ke rumah dan mau menerima sikap neneknya. Sejak kejadian itu, hubungan Ramu dan Akarsha serta neneknya berjalan sangat baik. Sampai-sampai ia diterima kehadirannya di tengah-tengah keluarga Akarsha. Apalagi saat Ramu mengantar Akarsha dan juga neneknya. Ia membela Akarsha yang diganggu oleh pemuda-pemuda saat makan siang di sebuah restoran. Hari resepsi pernikahan Putri Naga Busanam digelar. Semua undangan yang hadir wajib membawa kartu sebagai tanda masuk. Kecuali Ramu yang menjadi tamu spesial bagi Akarsha dan juga neneknya. Ramu diperkenalkan oleh Akarsha kepada ayahnya yang langsung mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan anak dan juga ibunya. Saat acara sudah berlangsung, Naga Busanam dihubungi oleh orang yang tidak dikenal. Orang tersebut mengancam akan membunuhnya. Ramu mendengar semuanya dan mencoba menawarkan jasa untuk membantunya. Mau tidak mau, Naga Busanam menceritakan semuanya dan meminta bantuan kepada Ramu. Naga Busanam memanggil semua anak buahnya dan merencanakan untuk menyerang orang yang menerornya. Tak lama kemudian, telepon Naga Busanam kembali berdering. Dengan cepat Ramu mengambil telepon Naga Busanam dan berbicara pada pengancam Naga Busanam. Tapi tiba-tiba Ramu menyerang semua anak buah Naga Busanam secara membabi buta. Bahkan ia pun membunuh Naga Busanam dan mendatangkan 2 penelpon yang ternyata adalah temannya sendiri. Ia kemudian membakar rumah Naga Busanam. Polisi segera memeriksa tentang kematian Naga Busanam bersama anak buahnya. Mereka memperhatikan satu persatu foto yang didapatkan di tempat kejadian. Namun Ramu saat ditemui oleh Akarsha berpura-pura dan memohon maaf karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya. 3 bulan kemudian, Ramu mulai menghindari Akarsha hingga nenek Akarsha menelponnya dan memintanya menemui Akarsha yang hari itu berulang tahun. Ia sangat berharap Ramu akan datang. Karena nenek Akarsha yang memohon, Ramu melangkahkan kaki menuju tempat ulang tahun Akarsha dan memberinya sebuah kado, lalu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Akarsha. Avinash, seorang polisi yang menyelidiki kematian Naga Busanam, meminta Akarsha menemui Ramu. Setelah bertemu, Avinash segera menunjuk Ramu sebagai tersangkanya.
Namun Ramu mampu mengelak karena Avinas tidak memiliki bukti. Kali ini Avinas menginterogasi seorang polisi yang saat itu selamat dalam penyerangan di kebun teh dan melindungi naga busanam. Ia meminta membuat sketsa pelaku hingga kemudian memudahkan mereka untuk menangkap pelaku tersebut. Kecurigaan semakin memuncak kepada Ramu saat melihat sketsa gambar pelaku di kebun teh. Tapi Ramu marah ketika Avinas mengatakan dialah pelakunya. Hingga Avinas merendahkan dirinya dan memohon maaf kepada Ramu serta Akarsha dengan menjamu mereka makan siang. Tapi dalam pembicaraannya, Avinas meminta Ramu untuk menyerahkan diri karena ia telah mengetahui bahwa pembunuh naga busanam adalah Ramu. Sambil mendorongkan pistolnya ke bawah meja. మీ గురించి మీ ఫ్యామిలీ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం. ఆకర్ష్ వచ్చేలోపు లొంగిపోతే మర్యాదగా తీసుకెళ్ళాం. Tapi saat Akarsha datang, dengan cepat Ramu mengambil pistol Avinas dan menodongkannya pada Akarsha. Ia menyandranya dan membawanya pergi. Dengan cepat Avinas mengejar mobil Ramu, namun ia terkecoh ketika melihat dua mobil menghampiri mobil Ramu dengan menggunakan plat yang sama. Karena kesabaran Avinas habis, ia menembaki ketiga mobil tersebut. Namun dengan cepat Ramu menembak tepat terkena ban depan mobil Avinas dan menyebabkan mobilnya tidak lagi bisa melaju. Ramu membawa Akarsha ke sebuah gedung kosong. Ia mengakui bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayah Akarsha. Mendengar itu, Akarsha tidak mengerti mengapa dengan tega ia membunuh ayahnya. Namun Ramu mengatakan karena ayahnya ia kehilangan semua anggota keluarganya. Dan Ramu akhirnya menceritakan kepada Akarsha tentang kejahatan ayahnya yang tidak ia ketahui. 1 tahun yang lalu, Ramu yang telah kehilangan ayahnya sejak kecil, hidup dan dibesarkan oleh kakeknya dan saudara-saudaranya yang lain hingga ia tumbuh menjadi pria yang baik hati dan juga ceria. Hingga kakeknya mengatakan bahwa ibu Ramu masih hidup dan tinggal di Adityapuram, sebuah desa kecil yang sangat asri. Maka Ramu mempunyai rencana menemuinya sekaligus menumpahkan rindunya kepada kampung halamannya. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Amulu di kereta yang sama-sama mempunyai tujuan pergi ke Adityapuram. Saat di kampung Adityapuram, Ramu merasa kagum karena Amulu datang untuk mencerdaskan para petani dan anak-anak mereka, serta mengajarkan mereka cara berkebun dan bertani dengan baik. Karena ia ingin desa Adityapuram menjadi desa yang maju. Ramu yang sudah mendekati Amulu memberanikan diri mengatakan cintanya kepada Amulu. Ramu pun mengatakan akan membawa keluarga besarnya untuk melamar Amulu. Dengan senang hati Amulu menerima cinta Ramu kepadanya. Hingga harus rela melepas kepergian sementara Ramu kembali ke Hyderabad. Bila Bisakpati adalah anak Perdana Menteri Umapati yang datang ke desa Adityapuram untuk mendirikan sebuah pabrik. Namun pendirian tersebut ditentang oleh penduduk desa yang langsung menemuinya dan dipimpin langsung oleh Amulu. Namun Bisakpati yang selalu mengagumi wanita sebagai pemuas nafsunya menjadi bergairah saat melihat Amulu berbicara lantang ditemani hujan yang membasahi tubuhnya hingga lekuk tubuh Amulu terlihat dan menambah gairah Bisakpati untuk memilikinya. Ia mencoba memenangkan Amulu dan mengatakan bahwa ia akan ke rumah Amulu untuk membicarakan masalah pabrik ini kepada kedua orang tua Amulu. Ramu yang telah tiba di Hyderabad menceritakan pada kakak-kakaknya tentang tujuannya untuk melamar Amulu. Mereka dengan senang hati menerima kabar tersebut dan mendukung Ramu menikah dengan Amulu. Sementara itu Bisakpati datang ke rumah orang tua Amulu, membawa semua anak buahnya dan sejumlah uang dalam jumlah yang banyak. Orang tua Amulu sangat terkejut melihat kedatangan Bisakpati. Setelah duduk, ia mengutarakan maksud kedatangannya untuk melamar Amulu menjadi istrinya sambil memberikan sejumlah uang di atas meja. Ayah Amulu mengatakan Amulu telah dilamar lelaki lain. Tapi Bisakpati mengatakan ia hanya melamar Amulu untuk 1 malam. Mendengar itu, orang tua Amulu marah merasa anaknya dihina. Melihat ayah dan ibu Amulu marah, Bisakpati malah menaikkan harga untuk Amulu. Ayah Amulu lalu mengatakan untuk membawa kembali uang tersebut dan untuk membayar ibu dan adik Bisakpati. Mendengar hal itu membuat Bisakpati marah dan memukul orang tua Amulu dan membawa Amulu keluar dari rumahnya menaiki mobil dan melaju kencang. Orang tua Amulu menangis di depan rumah karena kehilangan anak gadisnya. Tak lama Ramu datang membawa semua keluarganya untuk melamar Amulu.
Dengan cepat, ayah Amulu menceritakan semuanya kepada Ramu. Mendengar itu, Ramu langsung mengambil mobil dan berusaha mengejar kelompok Bisakpati. Setelah berhasil, Ramu menabrak salah satu mobil anak buah Bisakpati, hingga terguling dan menahan mobil lain untuk melaju. Ramu turun dari mobil dan mengambil pedang panjang yang tergeletak di sekitar. Bisakpati yang mengetahui Ramu adalah calon suami Amulu malah meledeknya dan ia akan membayar mahal bulan madu bersama Amulu. Ia mau menikmati Amulu terlebih dahulu. Mendengar kesombongan Bisakpati, Ramu mengatakan kalau ia adalah cucu dari Ramachandra Naidu, pemilik tanah terbanyak di Adityapuram. Dan ia berharap Bisakpati tidak berbuat semena-mena di Adityapuram. Bisakpati merasa marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Ramu. Tapi dengan mudah Ramu bisa mengalahkan mereka. Dan Bisakpati dengan satu tendangan ia terjatuh, tersungkur dan tak mampu lagi melawan Ramu. Melihat itu, Ramu kemudian membawa Amulu mendekati Bisakpati dan memintanya untuk menampari pipi Bisakpati agar ia tidak merasa sakit hati lagi. Setelah menampari Bisakpati menggunakan sandal, ia pergi meninggalkan Bisakpati yang menangis menahan malu karena ia bisa diperlakukan serendah itu. Saat itu Naga Busana marah karena Bisakpati dan Vicky anaknya belum berhasil juga mendirikan pabrik dan membuat Ramachandra Nandu menjual tanahnya. Setelah Bisakpati menjelaskan semua masalahnya, Naga Busana menyusun rencana. Sementara itu, keluarga Ramu yang telah bertemu dengan keluarga Amulu segera merencanakan pernikahan Amulu dan juga Ramu. Mereka sepakat 2 hari dari sekarang akan diadakan acara pertunangan. 2 hari kemudian, semuanya sudah dipersiapkan untuk acara pertunangan Ramu dan juga Amulu. Kuil yang akan dipakai untuk acara itu telah dihias menjadi sangat menarik. Ramu yang merasa kehilangan Ajay kakaknya yang tak kunjung datang ke kuil segera mencarinya ke rumah. Namun betapa terkejutnya ia melihat kakeknya sudah tidak bernyawa tergeletak di depan rumah dengan luka tembak di tubuhnya. Ramu melangkah lagi dan melihat saudara-saudara perempuannya tergeletak tak bernyawa dengan luka di leher. Saat Ramu terduduk, ia melihat Ajay kakaknya memanggil-manggil dirinya. Dengan cepat, Ramu kemudian mendekatinya. Di sela-sela kesakitannya, Ajay menceritakan kalau Naga Busanam yang melakukan semua ini terhadap keluarganya. Ramu lalu menangis mendengar cerita Ajay kakaknya yang meninggal di pangkuannya. Setelah menghabisi keluarga Ramachandra Naidu, Naga Busana memerintahkan anaknya Vicky untuk memimpin penyerangan ke rumah keluarga Amulu. Dengan cepat, Vicky membawa semua anak buahnya dan mengacaukan semua yang sudah dipersiapkan untuk pertunangan Amulu. Ramu yang menyadari bahwa Amulu akan segera diserang, kemudian meninggalkan rumahnya dan menuju ke tempat Amulu. Amulu yang terus dikejar oleh Vicky dan anak buahnya menjerit-jerit memanggil Ramu yang juga sedang menghadapi anak buah Vicky yang lain. Hingga Amulu berada di balkon kuil menjerit memanggil Ramu, tapi seketika Vicky langsung mendekati Amulu dan tanpa ragu ia menusukkan pedang ke arah Amulu hingga berkali-kali. Ramu berlari mendekati tempat Amulu berada, namun lagi-lagi dengan kejam Vicky malah menendang Amulu hingga Amulu terjun jatuh. Akhirnya ia berhasil menangkap Amulu yang terluka parah dan menggendongnya berharap Amulu bisa diselamatkan. Tapi harapan Ramu hilang ketika Amulu menghelakan nafas terakhir di gendongan Ramu. Melihat Amulu sudah tak bernyawa, Ramu terduduk dan menangis histeris menangisi kepergian Amulu kekasih hatinya. Amarah terpancar di mata Ramu. Dengan cepat ia membantai semua anak buah Vicky yang tersisa, hingga hanya menyisakan Vicky. Ramu tanpa ragu mengambil kapak dan melemparkannya tepat ke kaki Vicky hingga terlepas. Tak sampai di situ, Ramu menghantamkan kapak itu berkali-kali ke tubuh Vicky hingga dendamnya terlampiaskan kepada Vicky.
Ramu mengakhiri ceritanya kepada Akarsha dan meminta dua temannya mengembalikan Akarsha. Tapi Akarsha meminta agar menghentikan balas dendam yang dilakukan oleh Ramu. Tanpa ragu, Ramu mengatakan ia tidak akan menghentikan balas dendam ini. Karena merekalah Ramu kehilangan orang-orang yang sangat ia cintai. Dua teman Ramu membawa Akarsha kembali dan mereka pun kembali merencanakan pembunuhan kepada Biksapati. Ramu menggunakan kelemahan Bisakpati yang menyukai wanita-wanita seksi untuk ia tiduri. Ramu menggunakan penari seksi dan membuat pesta pribadi. Setelah pesta selesai, Ramu mengancam Bisakpati melalui tape recorder. Setelah semua diperiksa, ia ditipu karena tak ada satu orang pun ada di balik panggung kecuali tape recorder. Thanks. Tak lama, Ramu menelpon Bisakpati dan mengatakan bahwa ayahnya telah ia culik. Dan bila Bisakpati menginginkan ayahnya, ia harus datang sendiri ke desa Adityapuram. Dengan sombong, Bisakpati menerima tantangan tersebut. Ia datang mengendarai mobil menaiki bukit hingga menemukan sebuah perkampungan. Setelah ia turun dari mobil, ia merasa terkejut karena semua penduduk datang membawa senjata tajam dan siap membunuh Bisakpati. Dengan sombongnya, Bisakpati menyerang Ramu. Tapi usahanya sia-sia karena Ramu lebih kuat dibandingkan dengannya. Ramu meminta ayah Bisakpati dikeluarkan agar menyaksikan anaknya akan dibunuh. Tapi saat Ramu ingin membunuh Bisakpati, suara sirene mendekat dan tempat itu dikepung oleh polisi. Dengan cepat, Avinash menodongkan pistol ke arah Ramu. Dan lagi-lagi dengan sombongnya Bisakpati mengatakan bahwa ia dilindungi oleh hukum saat memperkosa gadis-gadis dari berbagai desa dan hukum tak dapat berbuat apa-apa. Avinash terpaku mendengar pernyataan itu dan Ramu menambahkan kalau Bisakpati selalu dilindungi oleh hukum yang jelas-jelas mafia besar. Mendengar itu semua membuka hati Avinash dan menelpon atasannya lalu mengatakan Bisakpati dan ayahnya telah terbunuh. Mendapat kesempatan itu, Ramu segera menghantamkan Godam ke arah Bisakpati dan mengejarnya. Hingga sampai di depan mobil miliknya, Ramu menghantam tubuh Bisakpati hingga tewas dengan sangat mengerikan. Ayah Bisakpati mendapat serangan jantung seketika melihat ayahnya tewas dengan cara yang mengerikan. Ia pun akhirnya tewas menyusul kematian anaknya tersebut. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Ramaya Vastavaya. Dendam yang selama ini tersimpan akhirnya mampu dibalaskan oleh Ramu. Ia pun berhasil membunuh seluruh pelaku yang telah menghabisi keluarga besarnya. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan video-video SLMTTV yang lain dan terus dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.